Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk materi ke bab 8, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sekarang silakan kalian persiapkan buku paketnya, buka halaman 108. Jangan lupa juga persiapkan buku tulis dan penanya, karena nanti di akhir dari video pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas, dan tentunya tugas tersebut harus kalian kerjakan. Oke, sekarang kita mulai ke pokok bahasan kita yang pertama, yaitu mari berempati. Apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya sama seperti orang lain. Sekarang, bagaimana cara kita berempati terhadap sesama? 1. Caranya adalah peka terhadap perasaan orang lain. Ini artinya kita ikut, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya misalnya ada teman kita yang terkena bencana banjir. Teman kita tersebut pastinya sedih, dan kita pun merasakan kesedihannya. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Maksudnya di sini adalah contohnya memberikan bantuan, baik itu berupa materi ataupun berupa barang. Yang terakhir, cara berempati terhadap sesama manusia adalah membahagiakan orang lain. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara memberikan bantuan. Karena dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, insya Allah hal tersebut sudah membuat mereka bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'da, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Nah, di sini hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi merupakan penjelasan untuk pokok materi tentang empati. Sekarang, marilah kita masuk ke materi kita yang kedua, atau pokok bahasan kita yang kedua, yaitu mari menghormati orang tua. Siapa orang tua? Orang tua adalah ibu bapak kita yang ada di rumah, yang sudah melahirkan, sudah mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita tanpa meminta imbalan apapun. Sekarang, bagaimana cara kita menghormatinya? Di sini ada cara menghormati orang tua kita yang masih hidup, dan juga ada Ibu jelaskan cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Sekarang Ibu jelaskan dulu bagaimana cara menghormati orang tua kita yang masih hidup. Yang pertama, caranya adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, yaitu dengan cara berkata sopan, nada bicara kita lemah lembut, dan juga selalu membantu pekerjaannya.
Bantu pekerjaan di sini misalnya ketika kalian pulang sekolah, kalian melihat rumah sedang berantakan, maka tidak ada salahnya kalian rapikan. Nah, hal ini sudah membantu pekerjaan, khususnya pekerjaan ibu kita. Dan ini insya Allah membuat ibu kita jadi senang dan semakin sayang sama kalian. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Tapi perlu diingat ya nak, selagi nasihat itu baik. Kalau nasihat yang diberikan oleh orang tua kita itu tidak baik, maka kita boleh tidak mengikutinya. Tapi ibu yakin apapun orang tua ketika memberi nasihat, pastinya nasihat-nasihat yang diberikan adalah nasihat-nasihat yang baik untuk kalian. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Kapan kita bisa membahagiakan keduanya? Tentunya nak, nggak perlu kita harus menjadi orang yang sukses dulu. Tetapi dari sekarang kita sudah bisa membahagiakan orang tua kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti nasihatnya, dengan cara membantu pekerjaannya, dan dengan cara kita selalu bertutur sapa yang sopan, bertingkah laku yang baik, yang sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghormati atau berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ini tentunya bagi anak-anak ibu yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi yakinlah kalau orang tua kita tersebut Allah lebih sayang kepada beliau, makanya beliau sudah dipanggil lebih cepat. Caranya adalah yang pertama mendoakan setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus, yaitu salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Jadi doa kita benar-benar ditunggu oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, caranya adalah melaksanakan wasiatnya. Wasiat adalah pesan-pesan yang disampaikan orang tua kita ketika mereka atau sebelum mereka meninggal. Artinya ketika mereka sudah meninggal, pesan-pesan tersebut, wasiat tersebut harus kita laksanakan. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan tali silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Bisa jadi dengan saudara orang tua kita, dengan teman-temannya, atau dengan orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Yang terakhir, cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal adalah menjaga nama baik mereka. Tentunya nama baik mereka harus kita jaga. Caranya adalah dengan cara kita selalu memperlihatkan tingkah laku, perilaku yang baik, baik itu di lingkungan rumah kita sendiri ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Sekarang ini ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kita baca sama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Selanjutnya, selain kita menghormati kedua orang tua kita, kita juga wajib ya nak untuk menghormati guru. Kenapa? Karena gurulah yang telah mendidik, mengajarkan kita ilmu. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab, baik itu kepada diri kita sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana cara kita menghormati guru? Caranya adalah yang pertama mengucapkan salam bila bertemu. Artinya dimanapun kita berada atau dimanapun kita ketemu guru, tegur guru, nggak boleh sombong, ucapkan salam. Misalnya, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu,
Dengan seperti itu sudah membuat guru kita senang. Yang kedua, memperhatikan bila diajak bicara, baik itu di dalam ataupun di luar kelas. Artinya, ketika guru mengajak kita berbicara, kita harus fokus mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh guru kita tersebut. Jangan justru sebaliknya, gurunya lagi berbicara, kita juga berbicara dengan teman kita. Ini adalah hal yang salah dan tidak boleh kita lakukan. Yang keempat, mengucapkan atau melaksanakan nasihat-nasihatnya. Melaksanakan nasihat-nasihatnya di sini tentunya nasihat dari seorang guru, pastinya nasihat-nasihat yang baik, yang tujuannya nantinya ke depannya baik untuk masa depan kita. Yang terakhir yaitu melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Karena kalau kita ikhlas, seberat apapun tugas atau soal-soal yang diberikan oleh guru, sesusah apapun itu, kalau kita ikhlas, insya Allah pekerjaan tersebut akan terasa mudah. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengerjakan tugas kita dengan tidak ikhlas, pekerjaan tersebut walaupun mudah akan terasa sulit. Jadi intinya dari penjelasan Ibu tadi, anak-anak, selain menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru kita, karena guru juga merupakan orang tua kita yang ada di sekolah. Jadi materi yang sudah kita bahas dari hari ini ada 3, yaitu mari berempati, mari menghormati orang tua, baik itu orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan yang ketiga adalah mari menghormati guru. Untuk tugas pada pertemuan ini ada 5 tugas yang akan Ibu berikan, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian empati serta berikan alasanmu mengapa kita harus berempati. Yang kedua, bagaimana cara menghormati orang tua kita yang masih hidup. Yang ketiga juga bagaimana cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Yang keempat, mengapa kita harus menghormati guru dan bagaimana cara menghormatinya. Yang terakhir, nomor 5, silakan kalian tuliskan kata-kata kalian bebas untuk orang tua dan guru sebagai tanda terima kasih kalian kepada mereka. Selanjutnya, sekarang silakan kalian tulis apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dan kerjakanlah tugas yang sudah Ibu berikan. Silakan kerjakan di buku latihan dan tugas ini bisa kalian kumpulkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dan mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan semuanya akan selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.